Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal Aida Rafiq yang akan mengampu materi pelajaran pada pagi hari ini, yaitu adalah teknik pengelasan. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Udah ya? Materi kita pada pagi hari ini yaitu meliputi 3 kompetensi dasar. Yang pertama adalah pengertian teknik pengelasan, kedua jenis-jenis pengelasan, dan yang ketiga adalah memahami pengelasan serta peralatan utama pengelasan SMAW atau sheet metal arch welding gitu ya. Sebelumnya, apakah Anda yang sudah tahu atau pernah mengerti welding atau pengelasan itu apa? Jadi pengelasan itu merupakan teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan logam yang kontinu. Itu menurut Siswanto 2011. Apa yang dimaksud logam kontinu itu adalah logam yang tetap atau logam yang jika digunakan itu bisa bertahan lama atau menjadi logam yang tetap, jadi menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, teknik pengelasan merupakan salah satu mata pelajaran yang berada di bidang teknik mesin. Lulusan dari teknik pengelasan tersebut memiliki peran penting dalam dunia industri. Jadi kalian misal mau ke bidang industri pada saat lulus SMK itu sangat mudah sekali jika kalian menguasai program atau materi dasar pengelasan tersebut. Sebab semua konstruksi bangunan apapun pasti berkaitan dengan pengelasan. Keterampilan las untuk bisa digunakan di dunia industri itu sangat banyak jika kalian tetap berinovasi dan kreativitas kalian itu sangat baik sekali. Adapun PT industri yang akan meminang kita yaitu adalah PT PAL, PT KAI, PT Corp Indonesia, PT Yanmar dan lain-lain. Dan untuk menggali ilmu lebih dalam tentang pengelasan, kalian juga dapat masuk ke perguruan tinggi seperti PPNS, teknik perpipaan, teknik perkapalan, serta teknik metalurgi dan lain sebagainya. Masih banyak lagi kok tentang pengelasan tersebut. Nah, mari kita lanjut pada materi kita selanjutnya yaitu jenis-jenis pengelasan. Jenis-jenis pengelasan itu terbagi menjadi banyak sekali. Kita ambil 3 sebagai contoh kita dan sering kita lihat di dunia nyata atau sering kita lihat di sekitar kita gitu ya. Yang pertama adalah pengelasan SMAW atau sheet metal arch welding. Yang kedua ada pengelasan GTAW atau gas tungsten arch welding. Yang ketiga atau yang terakhir ada GMAW, biasa disebut lasmik atau gas metal arch welding. Perbedaan dari 3 las tersebut yaitu adalah las SMAW itu masih menggunakan elektroda yang dijepit pada penjepit elektroda tersebut dan masih menimbulkan kerak. Serta kalau GTAW itu menggunakan kawat untuk menutupi bagian-bagian yang mau dilas. Contoh semisal ada beda mau disatukan gini, tengahnya itu harus dikasih kawat pada tangan kiri gitu lah. Terus dipanaskan sehingga bisa meleleh dan menjadi satu. Kalau las GMAW itu lebih cenderung lasnya itu bersih atau tidak menimbulkan kerak dan langsung sebagai beda jadi gitu ya. Tapi menggunakan gas CO atau karbon dioksida. Selanjutnya kita akan masuk pada materi kita yaitu las SMAW atau sheet metal arch welding. Las SMAW adalah teknik pengelasan yang proses pengelasannya menggunakan arus listrik dan elektroda berselaput. Nah, peralatan utama las SMAW yaitu adalah mesin las SMAW. Yang kedua ada kabel massa dan kabel elektroda. Ketiga ada klem massa. Keempat ada penjepit elektroda dan yang kelima ada elektroda itu sendiri. Nah, berikut adalah mesin-mesin las SMAW. Mesin las SMAW itu dibagi menjadi 2. Jadi apa sih itu mesin las SMAW? Jadi mesin las SMAW itu merupakan sumber arus listrik yang digunakan pada pengelasan busur listrik. Las SMAW itu biasa disebut las busur listrik karena
menggunakan elektroda yang ditancapkan di penjepit elektroda tersebut. Biasanya las AC itu lasnya cenderung kecil, dan kalau dibuat mengelas pipa atau plat yang tipis itu bisa rapi. Kalau las DC itu cenderung stabil untuk pengelasan di barang yang tebal gitu loh. Jadi semisal ada baja atau benda kerja kita yang agak tebal, itu bisa secara rata atau secara stabil itu arus DC itu lebih stabil dan lebih rapi gitu ya. Nah, mari kita gunakan waktu kita secara baik. Menurut Lord Casterfield itu merupakan gunakan setiap waktu yang ada, dan setiap jam akan menjadi sangat berharga. Pada materi kita kali ini, saya mohon gunakan waktu kalian biar kalian bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dan berharga di kemudian hari. Nah, ini adalah contoh kabel massa dan kabel elektroda. Kabel massa dan kabel elektroda berfungsi sebagai penyalur aliran listrik dari mesin las menuju ke logam pengelasan dari mesin las. Diameter penampang dari kabel elektroda dan kabel massa tersebut harus memiliki diameter yang cukup besar agar mampu menghasilkan arus listrik yang cukup besar juga. Selanjutnya ada klem massa dan penjepit elektroda. Klem massa berfungsi sebagai penghubung kabel massa dari mesin las logam yang akan dilas dan dijepitkan pada logam yang akan dilas. Kalian bisa lihat misal ada las mesin las itu kan ada dua kabel. Yang satu nancap di logam yang akan kita las, yang satu itu buat elektrodanya gitu. Itu yang digunakan pada las SMAW. Dan penjepit elektroda berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari kabel elektroda menuju ke elektroda. Selain itu juga berfungsi sebagai penjepit atau pemegang ujung elektroda biar tangan kita terlindungi dan cukup enak untuk menggenggam biar kestabilan tangan itu terjaga gitu ya. Nah, berikutnya adalah elektroda. Elektroda merupakan sebuah kawat logam yang dilapisi oleh salutan atau flux yang berfungsi untuk menyalakan busur listrik pada las SMAW. Salutan pada elektroda berfungsi sebagai pelindung logam hasil pengelasan dari paparan lingkungan sekitar. Ini contoh dari elektroda tersebut. Jadi elektroda kan bentuknya memanjang gitu kan, kayak lidi. Itu di tengahnya itu ada kawat intinya dan dilapisi oleh kawat flux. Kawat flux itu yang bisa membakar dan kayak kalau kalian lihat itu kayak kembang api gitu ya. Tapi kembang api itu untuk pemanasannya itu belum sepanas las tersebut gitu ya. Kalau las kan langsung meleleh dan bisa menyatukan suatu benda kerja gitu ya. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana las SMAW itu digunakan. Jadi di situ ada lasnya, mesin lasnya, ada kabel elektroda, ada kabel yang menuju ke benda kerja kita. Nah, cukup jelas kan pada gambar kali ini? Nah, jadi berikut yang terakhir adalah kesimpulan dan evaluasi. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, kita dapat memahami dan melihat secara langsung meskipun belum praktek apakah itu las SMAW gitu ya. Dan evaluasinya untuk las-las yang kedua tadi saya harap bisa dipelajari di rumah dan dicari dulu sehingga saya akan mendapatkan feedback yang sangat baik lah dari kalian. Karena di ujung pelajaran pasti ada kuis yang sangat menarik. Jadi kuis gamenya yaitu kalian harus download itu dulu, install Kahoot dulu. Di situ ada, saya udah buat soal dan linknya saya akan taruh di deskripsi pada YouTube kali ini ya. Kali ini saya akan memberi hadiah untuk nilai yang paling tinggi, 2 nilai paling tinggi dapat hadiah yang menarik lah, gitu ya. Dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Itu sebelum pertemuan berikutnya. Kali ini kan hari Kamis kan. Berarti ngumpulinnya hari Rabu jam 12. Itu deadline terakhir dari quiz game tersebut. Dan kuisnya itu udah ada itunya sendiri, udah ada
waktunya sendiri. Jadi setiap soal itu berapa menit gitu. Misal 1 menit itu harus gitu. Setiap ID itu harus 1. Setiap ID quiz itu harus 1 orang ya. Begitu ya, teman-teman. Nah, ada quotes lagi pada penghujung acara, penghujung materi pada pagi hari ini, yaitu adalah barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi semangatlah untuk belajar dan meniti karir kalian. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat sejahtera, sukses selalu anak-anak.